Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai persamaan Dirac ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menurunkan bentuk eksplisit dari persamaan Dirac ya. Dimulai dengan postulat dari Dirac, kemudian kita dapatkan operator yang dipostulatkan oleh Dirac tersebut, di mana dia merupakan eh, ternyata sebuah matriks ya, sebuah matriks di mana matriks tersebut memiliki 4 buah karakteristik ya, di mana kita menyebutnya di sini matriks alfa dan matriks beta ya. Nah, di mana matriksnya itu dia merupakan matriks yang bujur sangkar, traceless, berukuran genap, dan dia bersifat Hermitian. Dan kita sudah perlihatkan salah satu contoh um, matriks operator yang mungkin ya, matriks 4 kali 4. Jadi minimal matriks tersebut harus berukuran 4 kali 4 ya, dan boleh di atasnya asalkan dia berukuran genap dan dia merupakan matriks bujur sangkar ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang rapat arus dan rapat muatan atau rapat probabilitas dari persamaan Dirac, di mana salah satu tujuan utama dari munculnya persamaan Dirac adalah ingin memecahkan masalah rapat probabilitas yang ada di persamaan Klein-Gordon ya, di mana di dalam persamaan Klein-Gordon itu memungkinkan adanya rapat probabilitas yang bernilai negatif. Kita akan membahas tentang rapat arus dan rapat muatan dari persamaan Dirac. Atau rapat muatan biasa juga disebut sebagai rapat probabilitas ya. Nah, kalau kita um, review sedikit kembali ke persamaan Klein-Gordon, kita punya rapat muatannya itu dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan IH coret ditambah psi bintang dot psi dot T dikurang psi dot psi bintang dot T. Seperti ini. Kemudian rapat arusnya J sama dengan minus IH coret psi bintang nabla psi dikurang psi nabla psi bintang ya. Mana psi bintang ini adalah kompleks konjugat dari fungsi gelombang psi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa um, pada formulanya masih memungkinkan ada nilai negatif dari rapat muatannya ya. Misalkan kita punya fungsi gelombang tertentu, kemudian kita cari kompleks konjugatnya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, masih memungkinkan terjadinya nilai negatif ya. Sehingga itulah yang menjadi masalah yang kemudian ingin dipecahkan oleh persamaan Dirac ya. Nah, sehingga di sini kita akan turunkan bagaimana bentuk rapat arus dan rapat muatan dari persamaan Dirac tersebut. Kita mulai dulu dengan menuliskan kembali persamaan Dirac. Kita sudah punya persamaannya yaitu IH coret dot Psi ini sama dengan minus IH coret C alpha nabla ditambah MC kuadrat beta psi ya. Kita sebut ini persamaan satu ya, di mana alfa di sini itu ada 3 buah ya. Ada alfa 1, ada alfa 2, ada alfa 3, kemudian beta, di mana ketiga-tiganya, keempatnya itu merupakan eh, dia merupakan matriks bujur sangkar ya. Atau contoh yang kita punya kemarin itu matriks 4 kali 4 ya. Kemudian yang kedua, dia sifatnya traceless ya. Artinya jumlah diagonalnya itu sama dengan 0. Kemudian dia anti komut, anti komutasi ya.
Artinya perkalian matriks misalkan alfa 1 dikali dengan beta itu tidak sama dengan beta dikali alfa. Kemudian sifatnya Hermitian. Hermitian maksudnya matriks tersebut dia ketika di eh, kompleks konjugatkan, kita cari kompleks konjugat dari matriks keempat matriks ini, eh, kemudian ditranspos, maka dia tidak berubah bentuk matriksnya ya. Jadi alfa 1 itu sama dengan alfa bintang, atau biasa kalau dia merupakan matriks disebutnya alfa Degger ya. Nanti kita akan perlihatkan simbolnya. Nah, tentunya untuk mencari rapat arus dan rapat muatannya kita butuh eh, bentuk dari psi-nya ya, di mana psi ini merupakan solusi dari persamaan Dirac. Nah, di pertemuan ini kita belum menurunkan bagaimana bentuk eksplisit dari solusinya, tapi kita akan gunakan dulu secara umum tanpa melihat bentuk eksplisit solusinya seperti apa. Nah, karena alfa di sini dan beta ini dia merupakan suatu matriks 4 kali 4, otomatis psi ini juga dia harus merupakan suatu matriks ya, agar operasinya bisa bisa berjalan. Di mana solusi psi di sini itu dia merupakan matriks 4 kali 1 ya. Jadi ada psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 seperti ini. Nah, sehingga dia bisa dioperasikan di dalam persamaan Dirac tersebut. Nah, solusi psi ini biasa dikenal sebagai spinor Dirac. Nah, dari solusi psi ini kita membutuhkan kompleks konjugatnya ya. Nah, biasanya disebut sebagai psi Degger ya. Si Dagger dia disimbolkan sebagai psi, kemudian ada simbol plus di sini ya. Kalau di persamaan Kelvin-Gordon, kompleks konjugatnya itu kita hanya mengubah suku yang mengandung i ya. Jadi tanda dari i-nya itu diubah. Misalkan di psi dia i, kita punya i, di psi bintang dia menjadi minus i ya. Jadi nilai bilangan kompleksnya itu dia berubah tandanya. Sedangkan di persamaan Dirac, karena si itu dia merupakan matriks, maka kompleks konjugatnya selain bentuk kompleks konjugatnya itu dia berubah, dia kemudian ditransposkan ya. Jadi dia sama dengan si bintang, kemudian dia ditransposkan. Nah, ini sama dengan dia berubah ya, jadi dari matriks 4 kali 1, kemudian kita cari kompleks konjugatnya, kemudian dia ditransposkan sehingga menjadi matriks 1 kali 4 ya. Jadi kita punya psi 1 bintang, psi 1 2 bintang, psi 3 bintang, psi 4 bintang. Ya. Jadi selain dikompleks konjugatkan, dia juga ditransposkan ya. Nah, kemudian persamaan Dirac ini kita cari bentuk kompleks konjugatnya ya, atau bentuk Deggernya ya. Maka kita akan dapatkan di sini persamaannya berarti dia akan menjadi minus IH coret dot dari psi bintang, sorry, psi Degger ya, karena dia merupakan matriks. Nah, ini sama dengan IH coret ya. Kemudian C alfa nabla, kita langsung masukkan saja psi-nya, psi Degger ditambah MC kuadrat beta Degger seperti ini ya. Nah, namun perhatikan di sini, ketika kita langsung mencari kompleks konjugatnya dengan cara seperti ini, nah kita akan menemukan kesulitan di sini karena kita tidak bisa operasikan operator di sini ya. Karena perhatikan bahwa operator alfa di sini itu merupakan matriks 4 kali 4 ya. Sedangkan psi Degger di sini itu adalah matriks 1 kali 4 ya. Sehingga otomatis kita tidak bisa melakukan perkalian matriks di sini. Sehingga agar dapat mengatasi masalah ini, kita harus menguraikan persamaan Dirac ini ya. Kita harus menguraikan persamaan Diracnya terlebih dahulu, baru kemudian kita cari kompleks konjugatnya. Jadi kita uraikan suku-suku derivatifnya. Maka kita jabarkan
Kita akan punya persamaan, kita jabarkan dulu mulai dari persamaan Diracnya. Persamaan Dirac di atas, kita bongkar dulu suku turunannya ya. Maka kita akan punya persamaan di sini IH coret dot psi dot T ini sama dengan min IH coret C alpha X ya. Kemudian dot psi dot X ya. Kemudian dikurang IH coret C alpha Y dot psi dot Y. Alpha X alpha Y ini mewakili alpha 1 alpha 2 ya. Jadi tidak masalah kita mengganti indeksnya ya karena dia merupakan dummy indeks. Yang penting kita tahu maksudnya bahwa alpha X, alpha Y dan nanti ada alpha Z itu mewakili alpha 1, alpha 2 dan alpha 3 ya yang kita turunkan sebelumnya. Kemudian di sini minus IH coret C alpha Z dot psi dot Z kemudian ditambah dengan MC kuadrat beta psi ya. Ini kita sebut persamaan 2. Nah, kemudian dari sini baru kita cari bentuk kompleks konjugatnya ya. Kita akan dapatkan di sini I-nya menjadi minus I. Kita cari kompleks konjugatnya dari persamaan Dirac. Maka kita akan punya minus IH coret dot psi Degger dot T ini sama dengan IH coret kemudian di sini kita punya. Nah, perhatikan dalam perkalian matriks ya, kompleks konjugat dari matriks kita ingat di pelajaran kuantum ya. Misalkan ada dua buah operator matriks A, B, kemudian kita cari kompleks konjugatnya, maka ini akan sama dengan AB Degger itu sama dengan B Degger dikali dengan A Degger seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini, suku yang ini misalkan, ini kita mau cari kompleks konjugatnya, maka alpha X dari dot psi dot X Degger ini sama dengan, nah ini kita misalkan sebagai A dan ini B-nya ya, sehingga ini dulu yang kita tuliskan, maka akan menjadi dot psi Degger dot X dikali dengan alpha X Degger ya, seperti ini. Nah, kemudian karena alpha itu merupakan matriks yang bersifat Hermitian, artinya alpha X Degger itu sama dengan alpha X ya. Maka ini akan sama dengan dot psi Degger dot X alpha X. Nah, sehingga sekarang persamaan persamaan Diracnya menjadi di sini C, kemudian di sini alpha X dot psi dot X Degger itu menjadi dot psi Degger dot X dari alpha ya, alpha X, kemudian ditambah IH coret C dot psi Degger, ini bukan ini dot psi Degger ya, do Y dikali dengan alpha Y, kemudian ditambah IH coret C dot psi Degger do Z alpha Z, kemudian ditambah MC kuadrat. Nah, ini juga ya, beta psi Degger ya, mana yang ini itu menjadi psi Degger beta Degger ya, jadi psi Degger beta Degger, karena beta Degger itu dia Hermitian juga, maka ini sama dengan beta saja seperti itu. Nah, perhatikan sekarang suku yang ini itu sudah bisa kita operasikan ya, karena ini dia merupakan matriks berapa 1 kali 4 ini merupakan matriks 1 kali 4 dan ini merupakan matriks 4 kali 4. Sehingga kalau kita kalikan kedua matriks tersebut itu akan menghasilkan matriks 1 kali 4 ya. Jadi yang tadi di sini kita belum bisa operasikan dia karena baris kolom matriksnya itu tidak berkesesuaian sehingga tidak bisa kita operasikan ya. Baris di sini itu tidak sama dengan sebentar. Kolom di sini itu tidak sama dengan baris yang di sini ya. Di sini 4, di sini 1. Sorry, kolom di sini itu tidak sama dengan baris di sini, sehingga tidak bisa kita perkalikan. Nah, sedangkan di sini kita lihat jumlah kolomnya itu sudah sama ya, sama-sama 4, sehingga kita bisa operasikan perkalian matriksnya.
Kemudian kita bisa sederhanakan persamaan Diracnya dengan kita keluarkan IH coret C-nya ya. Maka kita bisa tuliskan di sini menjadi minus IH coret dot C dagger dot T ini sama dengan IH coret C. Kemudian kita akan punya di sini dopsi dagger do X alpha X ditambah dengan dopsi dagger do Y alpha Y ditambah dengan dopsi dagger do Z alpha Z ditambah dengan MC kuadrat psi dagger beta ya. Psi dagger beta seperti ini. Ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan bentuk kompleks konjugatnya seperti ini ya. Nah, kemudian persamaan ini itu kita kalikan dengan psi dari sebelah kanan ya. Jadi kita kalikan persamaan ini dengan psi dari kanan. Artinya kita kerjakan persamaan ini ke kanan terhadap psi ya. Nah, maka kita akan punya sekarang persamaannya menjadi min IH coret dot psi dagger dot T psi. Nah, tentunya kalau kita kalikan dari kanan berbeda dengan dikalikan dari kiri ya, karena dia merupakan matriks ya. Jadi tidak sama dengan perkalian fungsi biasa. Karena fungsi psi di sini itu merupakan matriks. Kemudian di sini menjadi IH coret C. Di sini menjadi dopsi dagger do X alpha X psi ditambah dopsi dagger do Y alpha Y psi ditambah dopsi dagger do Z alpha Z psi ya. Kemudian ditambah dengan MC kuadrat psi dagger beta psi seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, kemudian kita lihat kembali persamaan 2 di atas ya, persamaan ini. Ini merupakan persamaan Dirac yang sudah diuraikan sebelum kita kompleks konjugatkan ya. Nah, persamaan ini itu kita kalikan dari kiri dengan psi dagger ya. Jadi kalau yang tadi kompleks konjugatnya itu kita kalikan psi dari kanan, maka persamaan Dirac yang sebelum kita kompleks konjugatkan kita kalikan psi dagger dari kiri ya. Jadi persamaan 2 itu dikalikan dengan psi dagger dari kiri ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya itu menjadi min IH coret ada psi dagger di sini ya. Ada psi dagger kemudian dopsi dot T ini sama dengan dari persamaan ini ya. Ini kita kalikan dari kiri dengan psi dagger. Kemudian kita akan punya di sini, saya langsung saja di sini min IH coret C-nya saya keluarkan. Kemudian kita punya di sini psi dagger, kemudian alpha X dot psi dot T, ya. Kemudian ditambah, sorry bukan psi bintang di sini ya, tapi psi dagger. Kemudian di sini psi dagger alpha Y dot psi dot T, sorry ini dot X ya, ini dot X, ini dot X, ini dot Y, kemudian ditambah psi dagger alpha Z dot psi dot Z ya, ditambah dengan MC kuadrat psi dagger beta psi seperti itu. Jadi persamaan yang ini ya, persamaan 2 itu kita kalikan dari kiri dengan psi dagger ya. Ini kita sebut persamaan 5. Nah, kemudian persamaan 5 ini kita kurangkan dengan persamaan 4 ya. Sebentar, di sini tidak ada minusnya ya.
Ya, di sini positif. Nah, persamaan 5 dikurang dengan persamaan 4. Sini persamaan 5 dikurang dengan persamaan 4 ya. Jadi persamaan ini kita kurangkan dengan persamaan ini. Maka kita akan dapatkan, kita kumpulkan suku-suku yang memiliki variabel yang sejenis ya. Maka suku ini itu akan menjadi IH coret ya. Kemudian suku yang ini dikurang minus ini, berarti ini ditambah yang ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini psi dagger do psi do t ditambah do psi dagger do t psi seperti ini. Kemudian suku yang di ruas kanan, nah kita jumlahkan masing-masing yang ini ya, suku yang ini dengan suku yang ini karena dia sejenis ya, sama-sama turunan terhadap x, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini berarti sama dengan min IH coret ya. Sebentar. Min IH coret kemudian dalam kurung ini minus ya. Kemudian dikurang dengan yang ini ya. Kemudian kita keluarkan minusnya di sini, berarti ini akan menjadi penjumlahan ya. Berarti kita dapatkan di sini menjadi psi dagger alpha x do psi do x kemudian ditambah do psi dagger do x alpha x psi ya. Kemudian suku yang kedua kita punya psi dagger alpha y do psi do y kemudian ditambah dengan do psi dagger do y alpha y psi. Kemudian suku yang ketiga ditambah psi dagger alpha z do psi do z ditambah dengan do psi dagger do z alpha z psi ya, seperti ini. Nah, kemudian suku yang ini karena dia sama maka ini akan saling cancel ya. Maka tinggal menyelesaikan suku yang ini saja ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa suku yang ada dalam kurung ini itu merupakan dapat kita sederhanakan penulisannya atau dapat kita sederhanakan bentuknya dalam bentuk turunan total ya. Nah, ini suku yang ini itu bisa dinyatakan dalam do do t dari psi dagger psi ya. Nah, ingat di matematika dasar ya, kalau misalkan kita punya perkalian dua buah fungsi ya, atau dua variabel misalkan a b, ini kita turunkan, maka turunannya itu sama dengan turunan a dulu, a aksen dikali dengan b, kemudian ditambah dengan a b aksen ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Suku yang di dalam kursiku ini itu bisa dinyatakan dalam ini ya. Ini kan kalau kita uraikan, kita kerjakan, maka ini akan sama dengan psi dagger do psi do t ditambah dengan do psi dagger dt dikali dengan psi ya. Begitu juga dengan suku-suku yang ada di ruas kanan ya. Suku yang ini ya. Kemudian suku yang ini dan suku yang ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk turunan total ya. Misalkan yang suku turunan terhadap z ini bisa dinyatakan dalam do z dari psi dagger alpha z psi ya. Begitu juga dengan yang lain ya. Yang ini berarti kita akan punya do x dari psi dagger alpha x psi. Kemudian kita punya do y dari psi dagger alpha y psi ya. Nah, sehingga sekarang persamaan di atas itu bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi nah, di sini juga kita bisa mengambil kita menganggap bahwa kita ambil H coret sama dengan C itu sama dengan 1 ya. Untuk mempermudah penulisan kita ya. Jadi karena dia merupakan konstanta universal, kita bisa mengambil H coret sama dengan C sama dengan 1 ya. Di beberapa buku dilakukan demikian.
Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa nilai H coret dan C itu tidak sama dengan 1 ya. Tapi untuk mempermudah penulisan persamaan kita mengambil ketentuan ini ya. Jadi kesepakatan kita mengambil H coret sama dengan C itu sama dengan 1. Nah, sehingga sekarang persamaan kita di atas ini bisa kita tuliskan menjadi Dodo T dari psi Degger psi itu sama dengan di sini menjadi sebentar. Nah, di sini I-nya nanti akan saling cancel ya. I-nya akan saling cancel. Kita bisa coret I-nya ya. Kemudian suku yang ini itu kita pindahkan ke ruas atau nanti dulu atau ya kita bisa pindahkan ke ruas kanan. Persamaan ini suku yang ada di ruas kanan kita pindahkan semuanya ke dalam ke ruas kiri ya. Kemudian I-nya bisa kita saling cancel dengan membagi kode ruas dengan I ya. Kita bisa tuliskan persamaannya di sini menjadi tambah suku-suku yang ada di ruas kanan ya. Berarti kita punya Dodo X dari psi Degger alpha X psi kemudian ditambah Dodo Y dari psi Degger alpha Y psi kemudian ditambah Dodo Z dari psi Degger alpha Z psi ya seperti ini. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa tiga suku yang ini, suku kedua, ketiga, dan keempat, itu tidak lain merupakan turunan ruang, ya, turunan terhadap X, Y, dan Z, di mana kita bisa sederhanakan suku yang ini itu menjadi operator turunan ruang nabla, ya, nabla dari psi Degger alpha psi seperti ini. Ya. Nah, sehingga sekarang kita punya persamaan menjadi Dodo T dari psi Degger psi ditambah dengan nabla dari psi Degger alpha psi sama dengan 0. Ya. Jadi di awal tadi dengan cara kita uraikan persamaan Dirac, kemudian kita cari kompleks konjugatnya ya dari persamaan Dirac tersebut, kemudian kita perkurangkan kedua persamaan tersebut, kita dapatkan persamaan yang baru dengan bentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaannya, ini mengingatkan kita di mekanika kuantum, kita mengenal yang disebut sebagai persamaan kontinuitas ya. Kontinuitas. Di mana bentuk persamaannya itu adalah do rho do t ditambah dengan nabla J itu sama dengan 0 ya. Di mana rho ini itu merupakan rapat muatan dan J ini merupakan rapat arus ya. Nah, kalau kita bandingkan kedua persamaan ini, maka kita bisa lihat bahwa rho di sini itu sebanding dengan psi Degger psi ya. Kemudian J di sini rapat arus, dia sebanding dengan psi Degger alpha psi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rapat muatan atau rapat probabilitasnya itu sama dengan rho itu sama dengan psi Degger psi ya. Kemudian rapat arusnya itu sama dengan psi Degger alpha psi seperti. Nah, jadi kita sudah dapatkan rumusan rapat muatan dan rapat arus dari persamaan Dirac ya. Dengan cara kita bandingkan dengan bentuk umum dari persamaan kontinuitas yang kita sudah pelajari salah satunya di mekanika kuantum. Nah, rumusan rapat muatan di sini atau rapat probabilitas di sini menjamin bahwa rapat muatan tersebut tidak akan bernilai negatif. Ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita coba perkalikan ya, karena di sini rapat muatan adalah psi Degger dikali dengan psi ya. Nah, di atas tadi kita sudah tentukan bahwa psi Degger itu merupakan kompleks konjugat dari psi, kemudian ditransposkan ya.
Artinya dia merupakan matriks 1 kali 4 dari kompleks konjugat psi-nya ya. Berarti kita punya psi 1 bintang, psi 2 bintang, psi 3 bintang, psi 4 bintang ya. Kemudian dikalikan dengan psi. Psi adalah matriks 4 kali 1 ya. Maka di sini psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 ya. Nah, ini kalau kita kalikan, kita operasikan matriksnya, maka ini akan sama dengan psi 1 bintang psi ditambah psi 2 bintang psi 2 ditambah psi 3 bintang psi 3 ditambah psi 4 bintang psi 4 ya. Nah, di mana hasil perkalian psi bintang dan psi ini, kalau kalian ingat di kuantum, itu sama dengan modulus kuadrat dari psi 1 ditambah dengan modulus kuadrat dari psi 2 ditambah dengan modulus kuadrat dari psi 3 ditambah dengan modulus kuadrat dari psi 4 ya. Nah, dan ini tidak mungkin nilainya kurang dari 0 ya, karena dia dikuadratkan ya, masing-masing komponen dari matriksnya, matriks psi-nya di sini. Modulus dari kuadrat psi 1, psi 2, psi 3, dan psi 4. Dengan kata lain, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rapat muatannya itu akan terjamin bahwa rho-nya itu akan selalu lebih besar atau paling tidak minimalnya dia sama dengan 0. Ya. Atau dengan kata lain bisa kita sebutkan bahwa rapat muatan atau rapat probabilitasnya itu dia tidak pernah negatif. Dia tidak pernah akan negatif. Dengan kata lain, kita bisa tunjukkan bahwa persamaan Dirac telah menyelesaikan salah satu masalah dari persamaan Klein-Gordon, di mana dalam persamaan Klein-Gordon itu rapat probabilitasnya itu masih ada kemungkinan bernilai negatif. Sedangkan kita tahu bahwa probabilitas itu dia tidak mungkin bernilai negatif ya. Sedangkan di persamaan Dirac kita tunjukkan, kita sudah turunkan bahwa rapat muatannya itu dia tidak mungkin bernilai negatif. Minimal dia bernilai 0 ya. Nah, selain dengan cara yang tadi, kita juga punya cara yang lain untuk menurunkan rapat muatan dan rapat arusnya ya. Dengan cara kita mencari bentuk kovarian dari persamaan Dirac ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menurunkan bagaimana mendapatkan rapat muatan dan rapat arus dari persamaan Dirac dengan mencari terlebih dahulu bentuk kovarian dari persamaan Dirac.